kami dari kelompok 2. Nama saya Tugu Sinaga. Saya Trisna Mager. Saya Rizky Aliadi. Saya Ega Wiranto. Saya Ibu Wadi. Baiklah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang teknologi digital. Baiklah teman-teman sekalian, mari kita saksikan videonya. Yang pertama adalah teknologi digital. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memperoleh semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyimpanan data. Penyimpanan data adalah perekam informasi dalam media penyimpanan. Terdapat dua jenis penyimpanan dalam sebuah perangkat, yakni memori internal dan memori eksternal. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang memori internal. Terdapat dua jenis memori internal, yakni read-only memory atau ROM dan random access memory atau RAM. ROM adalah perangkat keras atau hardware di dalam komputer, biasanya berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca dan tidak bisa ditulis berulang-ulang. Data yang disimpan di dalam ROM tidak akan mudah menghilang meskipun tidak terhubung dengan satu daya. Sedangkan RAM adalah perangkat keras yang isinya dapat diubah dan ditulis secara berulang-ulang. Jenis memori yang disimpan di dalam RAM mudah menghilang dan menguap. Random artinya data yang disimpan di RAM dapat diakses secara acak. Umumnya RAM memiliki kapasitas tertentu, misalnya 1 GB, 2 GB, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang bersifat tambahan. Memori eksternal berfungsi untuk menyimpan data maupun program. Karena bersifat tambahan, memori eksternal mudah dibongkar pasang. Beberapa contoh memori eksternal yakni yang pertama ada hard disk, yang kedua ada flash disk, yang ketiga ada keep drive, yang keempat ada floppy disk, yang kelima ada compact disk, yang keenam digital versatile disk, yang ketujuh cloud drive. Nah, ada beberapa contoh dari memori eksternal. Yang pertama ada hard disk. Hard disk adalah sebuah media penyimpanan luar yang menggunakan disk atau peringan. Hard disk paling banyak digunakan sebagai media penyimpanan luar utama untuk menyimpan hasil install sistem operasi, software, aplikasi, penyimpanan data, dan sebagainya. Yang kedua ada flash disk. Flash disk merupakan teknologi pengembangan dari zip drive yang menggunakan teknologi flash. Flash adalah chip memori yang menyimpan data dan dihubungkan dengan interface USB, dan dapat berkembangnya suatu pencapaian versi USB 2.1 pengguna flash drive semakin marak karena berukuran kecil tetapi dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar dan bisa didapat dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga ada compact disk atau CD, terbuat dari resin. Informasi direkam secara digital sebagai lubang-lubang mikropis pada permukaannya relatif. Proses ini dilakukan dengan menggunakan laser yang berintensitas tinggi. Informasi dapat dibaca dengan laser berintensitas rendah. Itulah dia beberapa macam memori eksternal. Nah, selanjutnya kita ke transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Transmisi data terbagi menjadi dua, yaitu transmisi analog dan transmisi digital. Selanjutnya kita akan membahas tentang sinyal analog. Sinyal analog merupakan sinyal yang digunakan untuk menampilkan data analog. Sinyal analog berupa berbagai macam gelombang elektromagnetik yang langsung, terus-menerus, dan disebarkan melalui berbagai media transmisi. Data analog merupakan data yang diimplikasikan melalui ukuran fisik serta memiliki nilai berulang secara terus-menerus dalam beberapa interval. Data analog menempati spektrum frekuensi yang terbatas, seperti grafik yang di bawah ini.
Selanjutnya ada sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal untuk menampilkan data digital. Data digital merupakan data yang memiliki deretan nilai yang berbeda dan memiliki cara tersendiri. Misalnya teks, bilangan bulat dalam karakter lainnya. Ada beberapa masalah dalam data digital. Data dalam bentuk karakter yang dapat dipahami manusia tidak dapat langsung ditransmisikan dalam sistem komunikasi. Data tersebut harus ditransmisikan dalam bentuk biner terlebih dahulu atau bilangan 0 dan 1. Jadi data ditransmisi dalam bentuk deret bit terjadi dalam bentuk kurva di bawah ini. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang media transmisi data. Untuk melakukan transmisi data diperlukan suatu media seperti bus, kabel yang biasa terdapat pada perangkat internal komputer. Untuk eksternal komputer dalam transmisi data dapat menggunakan kabel eksternal, wired, atau Wi-Fi. Kabel seperti data di bawah ini. Di kabel atau wireless atau Wi-Fi adalah media yang hanya bisa mentransmisikan data dan tidak dijadikan untuk pemandu menggunakan alat bantu antena atau transceiver seperti radio, mikrofon, inframerah. Ada beberapa jenis transmisi data. Yang pertama ada jalur. Jalur merupakan suatu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan lain. Terdapat 3 macam, yaitu yang pertama multicast. Proses komunikasi terjadi melalui satu alat dengan alat lainnya. Dalam proses ini masing-masing alat yang terhubung dapat berkomunikasi menggunakan alat yang menghubunginya. Yang kedua ada broadcast, proses dalam pengiriman data atau informasi dari satu alat ke alat-alat lainnya. Penerima tidak dapat memberi respon balik terhadap alat pengirim data. Contoh pemancar radio, pemancar televisi, mail menggunakan mailing list. Yang ketiga ada unicast, kontak informasi yang terjadi pada suatu alat dengan alat lainnya. Yang kedua ada mode. Adanya mode transmisi ini memungkinkan suatu alat dapat terhubung untuk melakukan komunikasi terhadap perangkat yang lain. Dalam mode transmisi ini terjadi 2 mode, yaitu yang pertama parallel transmission. Data dapat dikirimkan serentak menggunakan beberapa jalur sekaligus. Jalur yang digunakan lebih satu media transmisi. Data yang dikirim melalui jalur yang ada sampai data selesai dikirimkan. Yang kedua ada serial transmission. Dalam jalur ini hanya ada satu jalur dan datanya akan dikirimkan secara bergantian hingga data selesai dikirim. Serial transmission memiliki metode transmisi yaitu synchronous transmission, asynchronous transmission. Yang ketiga ada arah, penghubung antara 2 unit alat untuk mengirimkan data. Arah transmisi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada simplex, one-way transmission, hanya dapat melakukan komunikasi satu arah saja, penerima bersifat pasif. Contohnya pemancar radio, pemancar televisi. Kedua, half duplex, third-way transmission, dapat melakukan transmisi 2 arah, tapi tidak dapat bersamaan, harus bergantian. Contohnya walkie-talkie. Yang ketiga ada full duplex, both-way transmission, dapat melakukan transmisi secara bersamaan. Contohnya handphone. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ilustrasi perjalanan data. Ketika kita sedang menelpon seseorang, suara kita akan diserap oleh mikrofon di HP kita, akan diubah menjadi suara sinyal digital, kemudian transmisikan menjadi gelombang elektromagnetik. Dengan bantuan menara sinyal, maka seseorang dapat mendengarkan suara kita. Karena gelombang elektromagnetik mampu melakukan perjalanan jauh dengan bantuan menara sinyal. Itulah dia materi tentang teknologi digital. Baiklah teman-teman, sekian mungkin dari video kami. Semoga teman-teman paham apa yang kami jelaskan tentang teknologi digital. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.